Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatuhu wa salamuhu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para jamaah, bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ini insya Allah dijadikan oleh Allah orang-orang yang selain pandai bersyukur juga pandai berzikir. Karena apa? Karena kita ini berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Hidup ini dari Allah dan juga untuk Allah. Segala nikmat ini dari Allah dan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tuh. Bahkan pandemi pun sebagai orang mukmin kita akan betul-betul dengan yakin hati kita itu mengatakan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah lah yang mendatangkan COVID-19 dan Allah lah yang akan menghilangkan COVID-19. Maka kita semuanya selain berupaya dalam wujud ikhtiar, kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam bentuk senantiasa mengingat Allah atau berzikir sambil berharap kepada Allah kita itu. Karena perjalanan hidup manusia semuanya adalah berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Dulu ayatnya sudah pernah kita sampaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah yang lain. Karena apa? Kamu menghadapi berbagai hal. Tidak hanya itu di dalam hidup. Tetapi wa ila rabbika farghab, tetap hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memiliki langit dan bumi ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Oleh karena itu, supaya kita menjadi orang dengan kondisi seperti ini tidak melupakan Allah, ayo kita ngaji. Iman kita ini disiram terus. Karena pandemi itu juga merupakan bagian dari ujian iman. Tinggal kita ini tabah, tahan apa tidak gitu loh. Kita ini makin menjauh kepada Allah atau justru lebih dekat lagi kepada Allah, begitu. Tuh, nah mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang memiliki iman yang kuat, dan kita berupaya terus untuk mengokohkan iman kita. Dan kemarin sudah kita bahas dua hal dalam rangka mengokohkan iman kita itu, yaitu hijrah dan yang kedua jihad. Sudah selesai Pak kemarin itu? Sampun. Nggih. Dah itu. Nah, kita lanjutkan sekarang. Ya, saya tambah hadis yang berkaitan dengan jihad itu. Supaya kita ini tidak loyo itu.
tidak lemes kita itu. Gaya-gaya hidup itu hanya di atas sedaun kelor itu kita itu. Tidak pesimis, optimis kita itu. Apalagi kalau kemudian kita betul-betul berkeinginan Islam yang kita peluk ini menjadikan kita terus menjadi orang yang maju, atau yang dikenal dengan Islam yang berkemajuan, sejalan dengan perubahan perkembangan kehidupan ini. Wawasan kita itu lebih maju, pendekatan-pendekatan dalam beragama itu betul-betul pendekatannya lebih maju kita itu. Kita banyak menemukan pemahaman-pemahaman dalam agama dari aspek-aspek kebaikannya. Maju. Apalagi kalau panjenengan ingin melakukan kajian tentang pandemi, sampai ada yang mengatakan pandemi itu disebarkan oleh jin dan macam segala, kan gitu ya Pak ya, di media sosial itu loh itu. Itu sangat menarik kalau dikaji. Lawang setan itu musuh kita, tidak pernah rela kita itu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tidak pernah rela kalau kita ini jadi orang baik ya. Dan setan itu bisa masuk ke dalam diri kita lewat pori-pori, lewat aliran darah itu ya. Segala sisi itu diupayakan bagaimana kita ini bisa dikuasai oleh mereka dan menjadi golongan mereka, sehingga lupa Allah. Tuh. Maka ajaran agama ini sesungguhnya ya masih perlu terus untuk kita pahami itu, sehingga kita akan banyak menemukan hal-hal yang selama ini belum kita temukan dan belum kita amalkan. Hadis itu ada perintah selain larangan, lalu ada bagaimana mengaplikasikan instruksi itu dari Rasulullah itu dalam banyak aspek. Termasuk bagaimana sih kita diperintah ngaji itu. Yang ngongkon ngaji itu bukan takmir, yang ngongkon ngaji itu Rasulullah. Dan Allah menjanjikan pahala besar, penghargaan besar, ya, jalan yang lapang menuju kebaikan. Allah menyediakan seperti itu. Bahkan orang yang ngaji itu dianggap jihad. Tuh, dianggap jihad. Lah apa sih ngaji? Ya kepengen dalan menuju Allah. Ya kepengen maca Quran tidak sekedar diwaca teke, ya diwaca kandungannya itu. Kita tadaburi, diresapi. Oh, habis meresapi itu nanti setelah bergaul kita itu dengan berbagai kesibukan hilang kok. Tambah gak ngaji, tambah dalam kaitan dengan jihad kemarin ada hadis yang panjang tapi isinya banyak tentang berbagai hal. Ini ada hadis yang singkat. Rasulullah bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa darwati sanamihi." Ini hadisnya panjang, saya ambil yang tengah-tengah yang ada hubungannya dengan jihad yang kita bahas kemarin. Jihad kemarin apa sih Pak artinya? Jihad itu dari kata al-jahdu atau al-juhdu. Ada dua kata kuncinya. Bersungguh-sungguh, berjuang, kesulitan. Nah itu. Bersungguh-sungguh, kesulitan. Jadi yang mengeluarkan seluruh kemampuan yang dikaruniakan oleh Allah untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Namanya berjuang gitu Pak. Berjuang menghadapi berbagai persoalan hidup itu. Sehingga optimis. Apalagi berjuang selain untuk kehidupan dunia, untuk kehidupan akhirat. Karena orang mukmin itu dengan akhirat yakin, kata Al-Qur'an. Wa bil akhiratihum yuqinun. Yakin itu keyakinan, keimanan yang tidak ada ragunya. Berulang kali sudah kita sampaikan. Kemarin sudah jihad itu
Ada dua kata kunci. Yang pertama apa? Berjuang, mengeluarkan seluruh itu kemampuan yang dimiliki. Untuk apa? Ada kesulitan, ada masakoh, ada persoalan itu yang harus dihadapi, yang menghadang. Tuh. Maka jihad itu ya disertai dengan sabar. Kemarin sudah kita sampaikan. Sabar itu bukan menyerah. Sabar itu, kalau menyerah itu putus asa. Sabar itu tidak loyo, tidak lemah, tidak mudah putus asa, kokoh. Sabar itu tabah, itu bahasanya. Sabar itu tahan menderita itu, dan tidak dirasakan sebagai satu penderitaan tapi kenikmatan. Karena apa? Bisa ya merespon penderitaan itu dengan penuh semangat sehingga tidak terasa. Tapi kalau sedikit mengeluh itu namanya menyerah itu namanya pasrah itu gitu. Pasrah itu setelah udah usaha, ini ndak cari gitu. Kan kreativitas akhirnya itu. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Kemudian sabar dalam 3 bidang kemarin sudah kita sampaikan juga. Sabar 3 bidang, jihad dalam 3 bidang sudah kita sampaikan. Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka biroksil amri. Mu'ad, maukah kamu aku beritahu tentang pokok persoalan di dalam beragama? Wa umudihi, dan tiangnya di dalam beragama itu. Wa zarwati sanamihi, dan puncaknya mencapai tingkat derajat yang paling agung seperti kemarin kita bahas di dalam beragama. Ini karena dialog antara Mu'ad dengan Rasulullah. Mu'ad itu tanya kepada Rasulullah dan minta kepada Rasulullah diberi informasi, diberi pelajaran. Itu pelajaran apa? Amal-amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Itu. Lalu Nabi memberikan uraian, bahkan sebelum memberikan uraian Nabi menegaskan, yang kamu tanyakan, yang kamu minta itu adalah persoalan besar, persoalan serius, bukan persoalan sepele, bukan persoalan biasa-biasa. Nah, dialog deretan hadis itu antara lain Mu'ad, maukah kamu aku beritahu pokok perkara di dalam beragama, tiangnya dan puncaknya. Artinya pokok, sing penting itu pokok. Habis itu ada yang harus ditegakkan sebagai tiang. Baru kemudian nanti yang lain-lain untuk mencapai puncak gitu loh. Yang terbaik. Qultu, nah aku berkata, kata Mu'ad bin Jabal ini. Mu'ad bin Jabal itu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Bab sahabat yang pernah digonceng Nabi itu Mu'ad. Digonceng Nabi itu Mu'ad, tapi digonceng tidak dengan motor Pak dulu. Ya. Digonceng naik unta, gitu loh. Naik unta, kendaraan itu kan unta. Unta itu kendaraan niaga, kuda itu kendaraan pribadi itu, kuda itu. Ya, makanya kuda itu kan tidak kena zakat. Kuda itu kalau ada yang berpendapat itu debatable kuda itu. Itu ya, kuda kan juga tidak disembelih untuk kurban kan, enggak kuda itu. Meskipun termasuk ternak kan enggak. Kuda. Nah, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kalau panjenengan mau memberitahu seperti itu, wah iya. Ya mau Mu'ad. Ditunjukkan 3 hal ya. Pokok di dalam beragama, tiangnya
kemudian puncaknya, ketinggiannya itu. Kalau kemarin bahasa Al-Quran disebut a'dhamu darajatan, seagung-agung darajat indallah, di sisi Allah, di sisi Allah. Dan termasuk orang yang al-faizun itu kemarin. Qala Rasulullah bersabda, Rasul amri al-islamu, pokok perkara itu Islam. Sing penting wong iku mlebu Islam, iku dhisik. Mbuh engko kaya apa, terserah engko dhisik. Sebab kalau sudah masuk Islam, ya menjadi muslim itu bersaudara. Ada aturan antar sesama muslim ya, yang menyangkut hubungan dari sisi agama. Misalnya bersaudara, darahnya haram, gitu-gitu itu. Ada hak dan kewajiban. Tuh. Dalam hadis kan dikatakan sesama muslim kan punya hak dan punya kewajiban. Kalau ada muslim bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, wajib menjawab. Napa Pak? Ya rahamukallah. Karena itu haknya. Hak untuk menjawab itu haknya itu, haknya yang mengucapkan alhamdulillah itu. Kan begitu, Pak. Nek loro disambangi. Gitu. Nek loro apa? Disambangi. Kan banyak itu, Pak, sesama muslim itu. Kalau berbeda ya nggak ada haknya secara agama itu. Ya, masuk Islam itu gampang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi aplikasinya 2 kalimat syahadat itu yang perlu perjuangan. Yang penting pokoknya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Engko ditata. Bab kalau sudah syahadat alla ilaha illallah berarti nanti diarahkan ke tauhid. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, untuk bisa mewujudkan tauhid ikut rasul, taat rasul, mensuri tawaladani rasul, tidak boleh ngarang. Makanya tadi kita sampaikan ya, nas terutama hadis itu ada isinya instruksi bagaimana mengaplikasikan instruksi inilah itu. Jadi kalau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu ya dalam hatinya itu tulus ikut Muhammad, taat Rasulullah, mensuri tauladani Rasulullah. Karena beliau dihadirkan itu untuk ditaati. Tidak sekedar disebut-sebut tok, tidak sekedar itu. Mau disebut-sebut saja. Ditaati, diikuti, yaitu dicontoh, disuri tauladani. Dan nyontoh Nabi itu sulit, luar biasa. Nyontoh akhlaknya Rasulullah itu. Kalau akhlaknya Rasulullah masuk masjid kaki kanan dulu, masuk WC kaki kiri dulu, keluar WC kaki kanan dulu, itu gampang. Itu gampang itu. Kalau akhlak-akhlak yang seperti itu. Tapi ini akhlak Rasulullah itu pemaaf. Wow, sulit itu. Rasulullah itu betul-betul memiliki kemampuan untuk mengendalikan marah. Wah, itu angel itu Pak, itu kalau seperti itu. Apalagi akhlak di dalam mengerjakan sholat. Akhlak Rasulullah ketika sholat itu khusyuk, karena itu akhlak kepada Allah. Sulit itu Pak. Ini akhlak sing ketok ngombe, meskipun debatable di kalangan para ulama, etikanya kan barek longgo. Bab Nabi bilangnya dalam hadis itu gak enak, gak ono ngombe ngadeg kecuali kuda, itu loh.
Kuda ngombene kan gak tahu logo. Jadi lah nak mau ngombe barek berdiri, begitu. Meskipun debatable hukumnya, minum sambil duduk itu apa dan minum sambil berdiri itu apa. Ada yang mengatakan sampai pada tingkat makruh saja, bukan haram. Bukan haram. Tapi ada yang mengatakan sampai pada tingkat makruh. Sebaiknya duduk. Sebaiknya duduk. Karena tidak mesti orang itu bisa duduk saat minum. Bisa saja dia minum itu sambil berjalan itu loh. Bisa saja sambil berjalan. Itu. Makanya ya para ulama sebagian besar menetapkan bukan haram. Meskipun diibaratkan kayak kuda. Nah, itu angel. Untuk lian sing ngono mau gampang. Khusyuk. Tuh. Tapi yang penting Islam dulu lah, pokoknya syahadat dulu lah. Syahadat dulu ya penting itu. Nggih. Ini syahadat. Apa kemudian yang perlu ditanamkan? Ya, seperti ketika Rasulullah mengirim Mu'ad. Mu'ad itu dikirim oleh Rasulullah ke Yaman. Sebagai apa? Sebagai guru. Juga sebagai qadhi. Apa pesan Rasulullah? Kamu di sana akan bertemu dengan orang-orang ahlul kitab, dengan orang-orang yang belum punya agama gitu. Maka yang pertama sekali perkenalkanlah syahadatu alla ilaha illallah. Jangan bersyahadat dhisik. Kenalno syahadat. Kandhanono syahadat. Kenalno Allah. Kayak siapa itu? Kayak tukang kebunnya saudagar yang ada di Taif itu loh. Ketika Nabi hijrah ke Taif itu lah dibalangi batu Pak. Sampai orang-orang yang dikenal santun di Taif itu membenci Nabi. Tidak suka kehadiran Rasulullah itu. Tapi ada seorang Yahudi itu, tukang kebunnya sing jaga kebun kurma. Itu kasihan sama Nabi, lihat Nabi. Lalu dikasih kurma. Oh, kasih kurma, anggur. Yang jaga kebun kurma dan anggur. Lalu dikasih anggur Nabi itu. Begitu Nabi makan, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wong iku kaget. Terhentak orang itu. Lah seperti itu. Terhentak. Makanya sekarang kan didirikan masjid itu. Di kebun itu kan ada masjid kecil itu. Di kebun itu. Di Taif itu loh, di Taif itu kan ada di kebunnya, di tempatnya kebun itu sekarang itu ada masjidnya. Sekarang udah nggak kebun lagi. Sudah nggak kebun sekarang, sudah ada bangunan. Tempat Rasulullah duduk yang dibalangi sambil meneteskan ya darah itu ya dibangun musala masjid, ya ada masjidnya tempat di situ. Kemudian ya penjaga kebun ini masuk Islam setelah diberi penjelasan. Yang sampean katakan tadi itu apa, siapa, kalimat apa itu diberi penjelasan, orangnya sangat memperhatikan itu. Masuk Islam, syahadat. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itulah kalau sudah mendapatkan hidayah. Yang penting Islam dulu. Dan Mu'ad itu juga diperintah Rasulullah kayak begitu. Jangan syahadat. Nah kalau mereka sudah mau, kata Rasulullah, beritahukan kepada mereka ada kewajiban sholat sehari semalam itu 5 kali. Dalam hadis ini ditegaskan oleh Rasulullah, wa umudu as-sholat. Kon wis muslim itu dicagai sholat, ditiangi sholat. Tiang keislaman kita itu sholat. Makanya sholat itu bahasanya bukan mengerjakan, tapi mendirikan dan menegakkan. Berdiri, tegak, tiang kok gak roboh. Berdiri, tegak. Tuh. Sehingga ditegaskan itu tiang.
Akimu itu dari kata koma. Koma itu berdiri. Akimu dirikanlah. Dekno ya jare wong Jawa iki. Aja longgo, dekno ngadeg. Tegak. Kokoh. Nah, sholat yang kokoh itu yang kayak apa? Ini sholat yang bisa menghadirkan fungsi sholat atau hikmah sholat itu. Tentu punya proses nanti itu, Pak. Gak bisa sekaligus. Tuh. Terus. Karena sholat itu pertama ibadah fisik. Mungkin secara fisik jenengan sudah mengamalkan. Tuh. Kedua ibadah lisan. Mungkin lisan juga sudah mengamalkan. Tiga ibadah hati. Ya mungkin juga kadang-kadang hatinya itu yang melaksanakan sholat, kadang-kadang tidak. Nah sholat tegak itu yaitu. Bahkan di dalam sholat itu ya, yang kita kerjakan berbagai ibadah, ibadah zikir ya di situ, ibadah baca Quran ya di situ, sampean, ibadah berdoa ya di situ, ibadah istighfar ya di situ, ibadah sedang berdiri ya di situ, ibadah sedang duduk ya di situ, ibadah sedang sujud ya di situ. Mana ada ibadah sujud? Sholat ya di situ. Dan dalam kondisi konsentrasi penuh, nggak tolak-toleh kita itu. Ini menegakkan, karena itu tiang. Ya itu, makanya setiap hari kita itu, ada kewajiban sholat. Dulu sudah pernah kita sampaikan. Sholat itu kepentingannya untuk kita sebagai orang Muslim, tuh. Bukan untuk Allah, sehingga supaya kita ini benar-benar memperoleh manfaat dalam hidup ini ya, sebagai orang beragama, maka sholat itu diwajibkan tiap hari supaya tidak roboh keberagaman kita ini. Jadwalnya sudah ditetapkan oleh Allah, gak oleh digeser-geser. Kita boleh punya aktivitas jadwal setiap hari, tapi begitu jadwal sholat, ya sudah itu Allah yang menetapkan, selesai sudah. Tuh. Meskipun bagi orang-orang yang mengalami masyakoh diperbolehkan untuk mengambil rukhsah keringanan, tapi nggak bicara keringanannya ini, bicara dasarnya. Jadwal gak oleh diutak-atik begitu jam 11 lebih berapa itu Pak? 21 ya sekarang, nggih Pak gitu ya. Wih langsung sudah jadwalnya sholat sudah. Mari. Dan tidak akan jadwal waktu yang diambil untuk jadwal sholat mengurangi rezeki itu tidak akan. Tidak akan itu. Sampean bisa baca itu. Di surat apa itu? Surat mari surat 20 itu surat apa? Surat apa, Pak? Surat ke-20 itu. Toha. Saya melihat ayat yang paling agak terakhir itu ya. Saya melihat ayat 132 itu. Amin, baca nggih. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarkan dalam mengerjakannya. Kami tidak akan meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ya nanti kapan kita kajilah ayat itu. Intinya pertama, perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Berikutnya, bersabarlah di dalam mengerjakan sholat. Sabar sholat itu kayak apa? Itu. Nah,
Kata Allah, saya tidak minta rezekimu, nggak tak kurangi. Gara-gara sholat boleh kurang rezeki saya? Enggak. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka. Lha sing kaya rezeki awakmu iki lho aku. Jangan apa gitu. Lah gitu ya, Pak ya. Lo yang membagi rezeki kepadamu itu saya kok. Lah yang nyuruh sholat kamu itu ya saya. Lah kalau dengan sholat rezekimu aku ambil, aku dolim kepadamu, itu namanya. Tapi kita kan tidak begitu berpikir kita, karena berpikir kita itu waktu adalah uang. Begitu ditinggal sholat, nah kehilangan waktu kan gitu kan, untuk mencari uang. Kan itu. Karena time is money, kita itu kan di situ. Akhirnya wis gak ngreken bawa dhuwur, pada asar, pada subuh wis gak ngreken. Itu. Ini salat ini, Pak. Tidak aku kurangi. Nah, aku yang memberi rezeki kata Allah itu loh. Kami yang memberi rezeki itu. Begini ini memang harus yakin Pak kita itu. Kalau tidak yakin itu sholat itu gak iso sabar. Gopo sholat itu apa Pak? Tergesa-gesa gitu loh. Kata orang-orang sholat koyok lesus. Sholat kayak lesus apa Pak? Tidak tomak nida. Tidak apa? Tidak tomak nida. Orang sholatnya nggak tomak nida itu kan dianggap mencuri. Mencuri di dalam sholat, dan itu pencuri yang terjelek itu. Itu antara lain, nanti kapan-kapan coba kita kaji ayat itulah. Ya, sabar. Ya, Allah tidak mengurangi rezeki. Uang Allah yang memberikan rezeki itu. Kan begitu itu. Ingat itu loh. Nabi Ibrahim menyampaikan penegasan kepada umatnya itu tentang rezeki, karena banyak orang saat itu yang menganggap berhala itu bisa memberi rezeki. Tuh. Bukan Allah. Dan itu diinformasikan kemana-mana. Makanya surat apa Pak? Coba jenengan buka Pak. Surat 29 kan ya Pak ya. Ayat 17 itu apa Pak itu? Apa di situ ya? Nggih. Ayat 17 Pak, jenengan baca terjemahannya saja. Sesungguhnya apa yang kami sembah selain Allah itu adalah berhala. Berhala. Terus. Dan kami membuat dusta. Kamu berbuat dusta. Kalau berhala itu bisa memberi rezeki, bohong kamu itu. Itu membuat kebohongan. Yang bilang itu Nabi Ibrahim. Lek ono cerita iki iso gawe rezeki, kekek rezeki, bohong. Oh. Kata Pak niku. Sampai teruskan. Sesungguhnya yang kami sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Itu gak iso, gak mampu memberi rezeki. Loh. Ibrahim itu tegas loh, bilangnya kepada kaumnya itu. Wis gak ada tebeng-tebeng itu, gak akan tebeng kali-kali. Kok aja baikku itu ya. Ceritanya jariku iso kekek rezeki, bohong itu. Bohong. Yang kamu sembah selain Allah itu, yang berhala itu tidak bisa memberi rezeki kepadamu. Terus. Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Mintalah di sisi Allah. Terus. Dan sembahlah Dia. Dan bersyukurlah kepadanya.
Gitu itu Pak, tapi akhir ragu. Apalagi kayak seperti begini ini. Lek nyambut gaya angel. Totolan ya sepi. Sing enak nang dukun ae. Cek oleh. Rezeki banyak, tambah kena tipu. Nah, itu. Don, sampai di situ. Wa dzarwati sanami al jihadu, dan puncaknya itu jihad. Nah, jadi jihad itu bisa mengangkat derajat keimanan dan yang lain-lain menjadi orang-orang yang berderajat tinggi di hadapan Allah. Dalam bahasa Al-Qur'an a'lau, menjadi orang yang unggul. Unggul, Pak. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kon bakal unggul selama kamu hidup itu betul-betul dengan beriman. Dengan iman. Karena iman itu naik turun. Esok iman, awan hilang. Sore iman, bengi titik entek. Ya itulah Pak. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Itu kenapa? Karena sesungguhnya agama ini membawa kita menjadi ya'lu, unggul. Dopunan lagi ya. Ya sudah, saya simpulkan hadis ini 3 hal Pak. Ya, yang penting pertama, sing penting Islam. Loro salat didandani, telu jihad. Insya Allah nanti berkembang, akan bisa menjadi lebih baik. Salate wis gak temenan, semangat jihate, ruh jihadnya gak ono. Walah, tadi kancane iblis. Itu. Jadi kancane iblis Pak. Itu kita itu. Saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan besok aja. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.